Benteng begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Oh, aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Buset, serak. Sorry. Nah, Halo, selamat halo. sore. Hai Ziva, apa kabar? Baik, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Syafira. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol, sharing session sama Ziva Magnolia, barengan sama Si Today News. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, saya mau ngingetin nih buat followersnya Ziva juga, kalau hari ini Si Today News akan bagi-bagi hadiah, voucher e-money. Nah, dari link aja masing-masing Rp200.000 untuk 4 orang pemenang. Oke, jadi ada saldo link aja masing-masing Rp200.000 buat 4 orang pemenang. Oke, baiklah langsung saja kalau gitu kita ngobrol-ngobrol sama Ziva di sini. Ziva, sebelumnya aku mau bilang congratulations buat singlenya. Terus aku kayaknya hampir setiap hari deh denger itu di radio. Oh, thank you. Peri Cintaku, yang ini sebenarnya udah lagu yang dulu dipopulerin sama Marcel, tapi kali ini you nailed it, congratulations. Thank you so much. Dan kita tahu Ziva ini keluar atau lahir dari ajang pencarian bakat, ya bener ya? Dari Betul ajang sekali. pencarian bakat, nah terus akhirnya sampai sekarang, ceritain dong di usia yang masih amat sangat muda nih, kamu udah ikutan ajang pencarian bakat, which we know it's very so much pressure nggak sih Ziva ketika ikutan acara tersebut? Ya, bisa dibilang lumayan lah ya. Perjalanan aku sebenarnya kalau dibilang dari awalnya banget itu justru dari dari lomba-lomba tuh. Sebelum yang ikut ajang itu aku ikut lomba-lomba dulu kan. Sekolah, terus juga kadang-kadang kalau di mall-mall tuh kan suka ada panggung. Nah, panggungnya itu untuk lomba-lomba. Nah, di situ juga suka lomba-lomba sampai akhirnya mengumpulkan keberanian, mengumpulkan ilmu-ilmu dari berbagai lomba itu sampai akhirnya berani untuk ikutan idol. Terus setelah idol akhirnya punya identitas yang baru yang dikenal sama masyarakat luas sebagai Ziva Magnolia, dan sekarang akhirnya punya salah satu single yang puji Tuhannya bisa dikenal sama banyak masyarakat juga yang sedang didengerin juga lagunya. Yeay. Gimana sih ceritanya Ziva sampai akhirnya lagu Peri Cintaku yang dijadiin single nih? Halo, iya tadi gimana? Oke, gimana sih ceritanya sampai akhirnya lagu Peri Cintaku yang dijadiin single? Oke, jadi karena aku dapat kesempatan untuk nyanyiin lagu ini, lagu Peri Cintaku ini di ajang pencarian bakat tersebut, akhirnya di situ juga banyak respon positif dari masyarakat sehingga bisa ternotis lah aku oleh Mas Yofi, oleh Kak Marcel, terus juga sampai saat sebelum aku rilis single Peri Cintaku sebagai singleku, orang-orang masih banyak yang menggunakan sound dari Peri Cintaku ini di bagian improvisasi yang aku buat, yang aku nyanyikan. Terus akhirnya setelah beberapa saat aku udah ngeluarin single, udah ada 4 single kelima ini aku memutuskan, aku, labelku, dan Mas Yofi memutuskan untuk yuk kita meremake lagu ini dan jadiin lagu ini bukan sekedar coveran tapi jadi lagunya Ziva kayak gitu. Yay. Dan akhirnya memang berhasil ya kamu membawakan lagu ini dengan versinya Ziva, sehingga
yang tadinya mungkin mengenal lagu ini dibawakan sama penyanyi sebelumnya gitu ya, kayak lupa gitu kalau oh iya ya ini kan dulu udah pernah dinyanyiin gitu karena kamu deliver lagu itu dengan versi yang apa namanya yang kekinian gitu ibaratnya. Tapi kalau misalnya dari tema lagunya sendiri, Peri Cintaku nih kan apa namanya kayak anthem wajibnya pasangan beda keyakinan. Iya, betul banget. Nah, kamu bisa cerita nggak sih kayak waktu lagu ini dibawakan sama penyanyi yang sebelumnya sama Marcel, kan banyak banget tuh orang yang aduh ini aku banget dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kamu pengalaman apa yang akhirnya membersamai kamu setelah lagu ini dirilis? Oke. Jadi aku merasa bahwa aku mulai beli diriku adalah sebagai seorang penyanyi, dan aku percaya setiap penyanyi di manapun itu adalah tipikal orang yang hatinya rapuh. Jadi hati sensitif, gak perlu harus terjun merasakan hal itu, cukup dengar cerita aja dari teman-teman, keluarga atau siapapun itu, pasti kalau misalnya bisa menyentil hatinya, pasti jadi langsung kita yang sedih gitu loh, dibanding orang yang ada tersendiri. Dan aku dan semenjak itu aku pun dalam merepresentasikan lagu-lagu yang aku nyanyikan itu tuh nggak melulu soal apa yang sudah terjadi dalam kehidupan aku. Jadi pengalaman apa yang pernah terjadi ke aku itu justru nggak tertuju pada aku doang, tapi aku itu melihat juga orang-orang yang mungkin cerita sama aku, karena aku tuh suka dengar orang cerita gitu, dengar orang cerita. Akhirnya aku ngerasa ya ampun kok bisa sih apa namanya, kalau masih bisa sekuat itu, gue yang dengerin cerita lo aja gue bisa sakit banget gitu. Sampai akhirnya dalam menyanyikan lagu ini pun aku tuh gak punya pengalaman pribadi dengan orang yang berbeda agama gitu, khususnya dalam hubunganku sendiri gitu, hubungan berpacaran. Tapi dengan orang-orang yang aku kenal yang cerita soal hubungan yang berbeda agama, itu aja udah bisa bikin aku sakit. Jadinya aku pas waktu recording itu tuh aku mendalaminya tuh dengan kayak aku membayangkan aku ada di posisi teman-temanku gitu sih. Oke, jadi kalau bisa dibilang kamu super sensitif ya, dan punya rasa empati yang cukup tinggi dari cerita-cerita orang. Dan apalagi kalau ngomongin tentang karya lagu, karya musik, nggak melulu harus berdasarkan pengalaman pribadi untuk bisa ngerasain emosinya, tapi emang karena dari cerita orang, dari cerita mungkin apa namanya kisah orang lain, itu juga akhirnya membuat kamu bisa mendalami lagu ini dengan baik, menyanyikannya juga dengan baik, sehingga orang-orang yang denger juga ikutan aduh gitu, kena ke hati gitu istilahnya ya. Gitu, bener. Oke, Ziva, kamu tuh aku tahu kamu juga acting ya, ada di series juga ya Ziva ya? Bener Iya. Iya kan, bareng sama Ringo. Iya, itu satu movie yang sekali habis, dia bukan series tapi. Oh oke. Itu di OTT ya tayangannya ya, film di platform streaming gitu ya. Nah ceritain dong, sebenarnya emang dari awal kamu acting atau sebenarnya mana duluan, nyanyi duluan atau sebetulnya memang dari awal acting juga gitu? Oke. Kalau aku pribadi memang sebenarnya masih sebagai seorang penyanyi gitu, memang dari awal. Tapi karena aku seneng yang namanya belajar juga, apalagi merambah ke berbagai jenis profesi lain yang masih di dalam entertain gini, aku tuh suka kayak nge-host, kayak acting, itu tuh salah satu bagian dari entertaining dan aku suka. So ketika ada kesempatan untuk aku bisa bermain film, apalagi filmnya bagus juga, dengan director, dengan
pemain lawan yang baik juga, yang bagus gitu, aku nggak akan mungkin menolak. So aku jadinya mau main film gitu. Wow, Gak seru menutup deh. kemungkinan untuk main film. Nah kan udah nih, udah tayang juga ya kalau nggak salah ya. Udah tayang kan ya, Ih, Viv ya? Tapi masih bisa ditonton juga karena enaknya OTT tuh kayak gitu kan. Nah, buat teman-teman aku mau ngingetin lagi dari followers Ziva ataupun yang nonton melalui C2D News, kalau sharing session kita hari ini ada hadiahnya buat 4 orang yang beruntung, masing-masing dapat saldo link aja senilai Rp200.000. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan ditulis aja pertanyaannya yang seru, nanti bakalan ditanyain, terus nanti hadiahnya bakalan diumumkan. Oke, next. Ini ada pertanyaan nih, Ziva, dari titipan pertanyaan dari C2D News. Tadi kami sempat ada question box gitu. Terus pertanyaannya gini, gimana kamu sebagai apa ya? Kita bisa bilang kamu sebagai performers, entertainers di dunia apa namanya performers yang baru gitu ya di dunia hiburan Indonesia khususnya. Terus kan kayak langsung meledak gitu kan, langsung ramai sekali, lagunya juga bisa diterima sama orang, pokoknya karyanya bisa diterima gitu kan. Dan dibarengi dengan followers media sosial yang dar gitu kan, gak main-main, lebih dari 1,7 juta, bukan sih, bener ya? 1,7 juta lebih followers di Instagram. Nah, kita kalau ngomongin tentang media sosial ya, aku percaya sekali mungkin ketika kamu ikutan ajang pencarian bakat, komentar-komentar itu udah biasa gitu kan. Terus sekarang udah menjadi seorang Ziva Magnolia, udah keluar dari ajang tersebut gitu. Tapi kan komentar-komentar pedas atau kritikan dan sebagainya tuh susah banget buat dikontrol. Gimana kamu menghadapi itu, Ziva? Oke, kalau aku pribadi, aku tuh senang sebenarnya bacain komentar-komentar. Banyak juga komentar-komentar yang mungkin apa ya, sifatnya itu ingin membangun tapi mungkin caranya salah gitu. Banyak juga yang seperti itu, atau bahkan yang memang tujuannya memang untuk nge-hate gitu. Itu ada banyak banget jenis-jenis orang-orang yang komentar, tapi semakin kesini aku semakin belajar, aku paham kalau aku itu gak bisa selalu menyenangkan hati orang. Aku tahu apa ya, walaupun mungkin menurut mereka itu hal itu akan baik kalau aku lakukan gitu, tapi ternyata aku sendirilah yang tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi selama orang-orang yang ada di sekeliling aku masih support apa yang menurutku benar dan positif, aku akan mendengarkan apa yang benar-benar apa namanya positif juga buat aku gitu. Oke. Aku nggak akan menutup kupingku untuk nggak ngedengerin orang lain meskipun hal itu menyakitkan, atau juga mungkin sebuah kata-kata yang sebenarnya tujuannya adalah menghujat, tapi aku puji Tuhan, alhamdulillah selalu menemukan sesuatu yang baik dari hate comment itu untuk belajar lagi akan seperti apa. Kalau ngomongin tentang hate comments, komentar dari di media sosial terutama, sebutannya bisa dibilang haters, atau kadang-kadang kalau aku sih nggak bisa tiba-tiba menjudge atau langsung menjudge, mereka adalah haters. Enggak, kadang-kadang bisa aja yang nulis tuh bot gitu, atau mungkin nggak ada tuh wujudnya gitu kan. Tapi kita kan kayak sebagai manusia kan tetap punya hati ya gitu. Kebaca kadang-kadang mungkin situasi kita lagi nggak selalu baik-baik saja, lagi down gitu. Kadang-kadang suka kepancing juga. Nah, pernah nggak sih kamu apa sih gini? Atau mungkin gini, kamu bisa sharing sama kita semuanya, komentar apa yang mungkin pernah terbaca sama kamu dan itu cukup mengganggu kamu? Apa ya? Mungkin lebih ke ini sih, lebih ke kayak aku itu sebenarnya senang menjadi orang yang low key gitu, yang nggak terlalu ngasih tahu apa yang sedang aku lakukan. Cuman kadang-kadang orang apa ya, kayak
Kayak apa ya? Duh, mau nangis lagi aku. Oh, pedih ya, sakit hati. Maaf. Oke, kita kasih waktu buat Ziva dulu buat take a moment karena yes teman-teman, komentar yang tidak menyenangkan, kritikan, kok tulisan yang mungkin hanya iseng atau mungkin oh cuma kepencet itu tuh menyebalkan sekali loh. Mungkin ini juga bisa kita pakai momennya gitu bahwa yang ditulis apapun mau bercanda dan sebagainya yang membaca itu manusia gitu loh. Kalau ada yang nulis jangan nangis, jangan kecewa. Hey, apakah kamu tidak pernah menangis ketika kecewa? Semua orang pasti pernah nangis dan semua orang manusiawi sekali, orang sedih, orang marah, ingin melawan, tapi kondisinya tidak semudah orang lain. Ziva mungkin gak punya privilege untuk melawan secara langsung karena dia punya tanggung jawab, pekerjaan, punya responsibility, menjaga nama baik, fokus pada pekerjaan. Kalau memang teman-teman di sini mungkin followers, emang ikutin Instagramnya Ziva, suka sama karya-karyanya Ziva, kalau misalnya ada kesalahan yang dibuat, mendingan diem aja deh. Diem aja, nggak usah komentar. Apalagi kalau kita nggak kenal-kenal banget, ya kan? Kadang-kadang yang komen itu justru yang kita nggak kenal gitu. Kayak Iya. suka nulis-nulis. Ya kan? Aduh, kalau nggak kenal-kenal Maaf ya. banget nggak apa-apa dong. Itu menunjukkan kalau kamu emang seorang manusia. Aku berusaha banget untuk bisa tegar gitu, tapi aku mungkin emang orangnya suka gampang nangis, jadi ya jadinya cepet banget nangisnya, padahal sebenarnya aku nggak mau banget nangis. No, it's okay to be not okay, Ziva. Thank you. It's okay not to be okay, and it's fine to be vulnerable. Dan kalau aku kalau aku bilang vulnerability atau kerapuhan itu is a new strong. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini yang yang lihat saat ini momennya Ziva nangis dan sebagainya, ini jadi pelajaran buat kita semua. Yuk mulai aware sama jempolnya dengan kata-katanya, daripada menuliskan sesuatu yang gak ada manfaatnya, mendingan kita kasih love aja. Aku pengen ini dong, lihat love lagi di sini, much love. Yeay, nggak apa-apa banget nangis. Yeay, love. Aku mau lihat banyak emoji love di sini. Oke, kita balik lagi ngobrol sama Ziva. Oke. Aku kamu tuh cita-citanya apa sih, Ziv? Dulu waktu kecil? Emang sebenarnya tuh aku pengen banget jadi penyanyi. Oh ya, padahal orang tua kamu tuh atlet ya? Iya, random banget. Buat jadi atlet juga ya padahal ya? Aku aduh maaf banget. Gak apa-apa dong. Coba kita kasih waktu buat Ziva sambil aku mau lihat emoji love. Love yang banyak dong, much love. Yay, love. Hari ini tuh kita emang ngobrol buat kasih support sama Ziva dan melihat bahwa hey, seorang manusia, seorang perempuan itu sekuat-kuatnya. Nangis bukan tanda kerapuhan ya teman-teman, tapi itu sebuah kekuatan. Apalagi nangisnya pada saat lagi live, ditonton banyak orang, it's a real thing. So ini bisa jadi kekuatan buat kita juga nih, buat sama-sama saling support. Mungkin teman-temannya Ziva atau followersnya hari ini pernah membaca hashtag yang namanya woman support a woman. Nah ini waktunya nih kita saling mendukung, khususnya buat yang sesama perempuan nih, ya kan? Apalagi kan kemarin kita baru merayakan Hari Kartini, mantap nggak sih? We need more idol like you sih, Ziv, yang berani being vulnerable.
being vulnerable, berani untuk show your true colors. Dan balik lagi nih gitu, kalau ada yang komentar ya namanya juga public figure, ada resikonya. It is, tapi setiap manusia punya akal untuk memilih aksinya, mau jadi jahat atau mau jadi baik gitu. Apalagi pakai zaman sekarang kayaknya untuk menuliskan hal-hal buruk tuh gampang banget. Tinggal pilihan kita nih, mau menjadi orang yang menyebarkan kebencian atau memilih love, passion. Yay. Iya benar. Stop bilang. Tadi aku senang deh baca yang Esther Purba. Mudah-mudahan kamu menang ya, dapat link aja. Yang nulis apa tuh tadi ya? Dia bilang resiko public figure. Stop bilang resiko public figure. Dia bilang gitu. Iya, enak aja. Public figure bukan buat dihina-hina gitu ya. Makasih banyak sebelumnya. Yeay. Dan banyak banget nih love-nya Ziva. Aku suaraku masih kayak gini, maaf banget karena aku kalau udah nangis suka kayak gini terus, gak hilang suara getar ya. tapi kalau diajak, kalau kayak waktu idol itu kan banyak momen-momen emosional ya. Iya dong. Itu gimana tuh kamu balikin lagi fokusnya, nyanyi lagi gitu? Kan susah. Karena justru malah menurutku lebih bisa ke kontrol karena kita itu punya kegiatan gitu, kita punya kegiatan yang selalu kita lakuin dan handphone nggak megang, dan itu sangat amat membantu gitu. Sedangkan kalau di sini waktu kita tuh emang untuk di publik gitu, jadi pun juga tetap kita pegang terus gitu. Pernah nggak sih Ziv kamu meluangkan waktu kayak 1 hari untuk istilahnya detox dari media sosial? Aku selalu mau banget, selalu ada di kayak kayaknya udah terlalu toksik buatku gitu kan. Tapi balik lagi aku mikir ada beberapa orang yang nungguin aku, yang kalau aku nggak ada nanti mereka gimana gitu. Kadang suka ada yang DM, kemana aja Kak Ziva gitu. Jadi aku mikirin mereka juga, yang kalau nanti aku hilang nanti mereka banyak yang nyariin gimana. Tapi aku juga sebenarnya butuh waktu, jadinya aku of course. Jadi kebagi 2 gitu Kak. Jadi ya kalau misalnya sampai sekarang aku masih ada di sosial media tuh artinya untuk yang memang benar-benar sayang sama aku, supaya mereka bisa lihat aku di sosial media gitu. Oh, that's sweet. Tapi one thing ya, aku belajar sesuatu selama pandemi ini gitu ya Ziv. Mungkin bisa jadi tips juga nih buat Ziva sama teman-teman yang lain. Emang kadang-kadang tuh media sosial bisa sangat menyita waktu kita ya, menyita waktu, menyita energi, bahkan kasus-kasus mental health issue gitu ya, beberapa waktu terakhir yang populer itu banyak banget disebabkan karena expose berlebihan dari media sosial gitu. Nah, aku pernah tuh mencoba untuk detox media sosial. Jadi aku kayak 10 hari straight nggak pakai media sosial sama sekali. Aku bahkan cuma buka chat gitu, cuma kalau ada notifikasi aja. Sisanya aku nggak pegang sama sekali. Dan akhirnya apa yang aku dapat, aku tuh bisa menyelesaikan baca buku kayak 2 buku dalam waktu 10 hari. Kayak wow, gila ternyata gitu. Padahal kalau enggak, wah distract-nya banyak banget gitu. Terus aku baca juga ada tips katanya, it's okay untuk off dari media sosial at least 1 jam sehari. Jadi bener-bener kayak put our phone away 1 jam aja tanpa atau mungkin bisa dimulai dengan mematikan notifikasi, mematikan bunyi-bunyian. Kayak itu tuh juga men-trigger kita kayak very stressful. Apalagi di usia yang masih amat sangat muda kayak kamu. Stres tuh banyak banget dampak buruknya, khususnya buat kesehatan. Jadi, mari kita jaga kesehatan mental kita.
sebagai perempuan, karena insya Allah perjalanan kamu juga masih panjang sekali, kamu masih punya hak untuk membuat karya-karya yang bagus dan kamu dilihat dari karya-karyamu gitu, dan orang masih menunggu prestasi-prestasi yang bakalan dibuat sama Ziva. Jadi put yourself first, itu nomor satu. Put yourself first gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa dicariin sama orang, I will be back gitu. Aduh, oke. Zif, mau nanya dong, kamu tuh sama orang tua di rumah dulu dididiknya kayak gimana sih? Aku Kalau yang aku tahu kan orang tua kamu atlet badminton ya kalau nggak salah ya, Zif ya? Mama sebenarnya bukan atlet badminton banget sih, cuman dia suka olahraga, suka main bulu tangkis, sering main bulu tangkis. Kalau yang atlet itu papa suka dulu, aduh sorry, waktu SMP papaku itu atlet gulat. Random banget. Wow, lucu banget. Nah, kan maksudnya gini, yang aku tahu kalau keluarga atlet itu kan didikannya tuh kayak super disiplin. Kamu dididiknya kayak gimana di rumah? Di rumah sebenarnya kalau disiplin banget gitu ya, aku kebetulan punya orang tua yang papaku nih disiplin, mamaku tipikal yang Santai. menyeimbangkan gitu loh. Jadinya aku tuh di tengah-tengah antara mereka. Jadi kadang-kadang aku bisa disiplin, tapi kadang-kadang juga bisa enggak gitu. Tergantung prioritasnya itu seperti apa. Oke. Tapi yang pasti orang tua ngedukung ya, Zif ya, karir kamu di dunia musik sampai akhirnya Ziva seperti yang kita kenal sekarang. Ziva, ini ada yang nanya lagi, kamu tuh apa rencananya setelah ini? Atau mungkin ada cerita lain yang mau kamu bagi sama kita di luar single, kan kemarin sempat acting juga gitu. Ada project baru nggak untuk acting? Oke, kalau untuk project kedepannya, aku senang banget sih akhirnya di tahun ini mungkin aku bisa banyak mengeluarkan karya. Semoga di tengah tahun ini aku bisa mengeluarkan album. Yay! Terus good newsnya ada beberapa part yang dalam albumku ini yang aku terlibat dalam pembuatan lagu. Wow, keren. Iya, jadi aku senang banget dapat kesempatan itu. Semoga aku bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan kepada aku, dan semoga hasilnya memuaskan, gak cuma buat aku tapi buat Zivelas dan masyarakat banyak. Amin. Itu yang penting ya. Cita-citanya mulia banget. Kamu tuh hobinya apa sih? Suka dengerin musik juga gak sih? Kalau penyanyi tuh suka dengerin musik gak? Pasti dengerin musik, nonton film, Okay. Gambar-gambar juga suka, atau nulis-nulis suka. Nice. Kalau akhir-akhir ini kamu lagi suka dengerin lagunya siapa? Kalau akhir-akhir ini selain lagu sendiri ya. Baru mau ngomong, aku lagi suka dengerin lagu sendiri. Aku kan siaran radio ya, siap siaran aku radio pasti ada lagunya Ziva soalnya diputer. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kamu lagi denger siapa? Lagu siapa? Jadi aku lagi dengerin lagunya PJ Morton sama Jojo yang judulnya My Peace. Oh, nice. PJ Morton bakalan tampil di Java Jazz ya? Iya, aku pasti fix banget. Soalnya sebelum banyak yang tahu PJ Morton tuh, aku suka banget PJ Morton, dan aku bahkan bikin playlistnya sendiri gitu buat lagu-lagu PJ. Seneng deh. Iya, makanya pas di line up-nya kayak aduh ya ampun gitu, kayak kebayar sih berapa tahun ya nggak sih, kayak kebayar banget nggak ada festival sekalinya hadir special show-nya PJ Morton gitu, kayak dalam pengen booking tiket pre-sale-nya gitu, karena kalau nggak bakalan menggila banget nih orang-orang parah mau datang ke festival musik. Oke, nah ngomong-ngomong tentang show atau offline show dan sebagainya, kan bisa dibilang kamu gimana ya, di situasi sekarang tuh kayak 2 tahun kita pandemi, terbatas banget ya Ziv gitu. Kemarin kamu manggung di Ramadan Jazz Festival juga, kudos, congratulations, responsnya juga luar biasa banget. Nah,
Gimana tuh kamu gitu sekarang ada transisi kan dari yang offline, terus sekarang udah mulai lagi gitu. Berasa banget perubahannya, ya ampun, dari yang tadinya nonton dulu waktu idol tuh masih rame banget, banyak yang nonton, Iya. ngerasain juga yang namanya offline yang cuman kita sendiri, cuman nyanyi dan ngomong sama kamera. Sampai akhirnya balik kemarin, puji Tuhan alhamdulillah banyak banget orang yang nonton, udah mulai banyak festival lagi. Semoga ini tuh, harapanku ini adalah awal dari endemi gitu. Yes, betul. Aku berdoa banget sih, semoga kita bisa kembali lagi seperti dulu lagi gitu. Apa sih yang paling kamu kangenin dari live show? Pastinya orang-orang banyaknya ya. Yeah, the energy. Energiku itu akan terserap banget gitu. Aku merasa kayaknya aku itu akan jadi orang yang terpenuhi dari segi apa ya, segi apa sih sebutannya, aku merasa aku penuh gitu kalau misalnya iya benar, your heart is full, ya nggak sih? Iya. Bener sama sih. Aduh, enak banget sih emang energinya live show itu beda. Mau dibilang offline juga tampilannya bagus, tapi live show tuh kayak beza. Bener. Bahkan sebenarnya kalau misalnya aku bukan seorang penyanyi yang di atas panggung, sebagai penonton aja tuh aku udah seneng banget, udah ada festival-festival lagi gitu. Excited loh, beneran deh asli sama live show. Tapi Ziva, kalau kamu ya, kita balik lagi ke belakang nih. Kalau saja kamu waktu itu nggak ikut ajang pencarian bakat, kira-kira kamu tetap akan jadi penyanyi nggak sih? Pasti, aku akan terkejar cita-cita aku jadi penyanyi. Kok, karena emang itu cita-citanya kamu ya, nyanyi ya. Iya sih, emang yang punya cita-cita penyanyi dan bisa nyanyi tuh luar biasa loh menurutku. Karena aku tahu semua pekerjaan pasti ada rasa jenuhnya, pasti ada lah ya. Tapi kan kalau nyanyi, kayak kalau yang penyanyi beneran itu kan udah nyanyi, feeling happy dan bisa bikin orang lain happy gitu. Kita aja yang denger ikutan happy gitu. Orang yang nggak bisa nyanyi aja nyanyi tuh perasaannya jadi bahagia, ya kan gitu. Buat mood tuh jadi bagus banget. Apalagi yang nyanyi dapat double gitu, kayak double nih kesenangannya buat diri sendiri sama orang lain juga, gitu ya gak sih? Bener banget. Oke, kita tahu lewat lagu-lagunya Ziva, lewat singlenya, Ziva ini punya cara bernyanyi atau teknik bernyanyi yang cukup unik gitu ya, dengan improvisasinya di lagu Pericintaku juga aku suka banget sih gitu. Nah, mumpung nih lagi live Instagram, nyanyi dikit dong. Wah, boleh. Asik. Boleh. Buat nemenin teman-teman yang sebagian yang lagi ngabuburit. Oke. Mungkin kita nyanyi dari mana? Dari Oke. Kita kan penonton. Nanti habis aku nyanyi dengerin lagi ya, tapi teman-teman. Iya dong, pasti. Aku dengerin dulu di radio aku tuh. Tolong dong. Oke. Aku punya banyak mic-nya di sini, aku pilih mic yang ini. Oh, baik. Oke. Benteng begitu tinggi, sulit untukku gapai. Aku untuk kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Buset, serak. Sorry. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Yay. Besok aku bakal juga di Postblog, jadi buat bareng-bareng kita bisa langsung. Yang bisa datang harus hadir ya. Komen kamu apa sih sama pasangan beda agama? Komen aku ya. Aku sebenarnya nggak bisa terlalu berkomentar banyak soal ini. Pernah ngalamin nggak? Kalau pernah ngalamin nggak pernah sama sekali.
Tapi sedikit banyak selalu dengerin cerita dari banyak orang karena banyak yang relate juga, nggak temen-temen, ada banyak lah gitu. Dan mungkin aku cuma bisa mendoakan buat temen-temen yang mungkin masih berada di dalam hubungan yang berbeda agama. Aku doain semoga kalian cepat-cepat menemukan solusinya. Terus apapun yang menjadi pilihan kalian itu sudah menjadi pilihan kalian. Jadi semangat dan terus mendengarkan lagu Percintaku. Iya, ya at least itulah ya yang bisa dilakukan sama pasangan agama yang mungkin sekarang lagi cari ada solusinya apa, ya udah dengerin lagu aja dulu deh gitu. Kalau belum nemu solusi yang iya kan gitu, minimal itu dulu deh, dengerin lagu dulu aja gitu kan. Habis itu mungkin mudah-mudahan dapet solusi. Oke, Ziva makasih banyak ya udah live barengan sama CTD News Channel sama Instagram Live di sharing session. Terima kasih waktunya teman-teman, terima kasih loh dukungannya buat Ziva juga. Iya dong, nanti hadiah pemenangnya 4 orang akan diumumkan sama si Today, nanti ditungguin aja ya, nanti bakalan di post di akun media sosialnya si Today. Good luck buat Ziva apapun yang lagi kamu rencanakan, dan sukses tentunya buat semua cita-cita, mimpi-mimpi dan project-project kedepannya. Sehat selalu pastinya, dan semoga kamu dikelilingi sama orang-orang yang benar-benar peduli, benar-benar mensupport, bikin kamu bahagia, dan yang pastinya selalu berkarya nih sebagai perempuan Indonesia, anak muda yang nggak boleh berhenti hanya karena komentar-komentar negatif di media sosial. Put yourself first. Dan yang pastinya terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk ketemu secara langsung dan mendengarkan penampilan dari Ziva Magnolia. Terima kasih. Semuanya juga makasih. Sehat selalu. Bye. Bye-bye.